Realme GT Neo 3T. Ponsel itu sebenarnya bisa memberikan pengalaman yang asik ya di harga 5 jutaan. Udah paket lengkap lah. Tapi sebenarnya jangan langsung tergoda gitu aja. Memang selama pemakaian tuh asik. Tapi mencoba ponsel itu nggak ngerasain hal yang fresh banget. Yang dimana pas paket tuh boring ya, karena saya udah pernah nyoba Realme GT Neo 2. Emang ada hal yang berbeda, tapi nggak banyak. Buat kalian yang pernah nonton atau coba langsung Realme GT Neo 2, mungkin bakal ngerasain hal yang sama. Buat yang masih penasaran dengan ponsel ini, bisa lanjut nonton. Tapi buat yang males duluan, nggak usah maksain. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review si Realme GT Neo 3T. Yang pertama, baju yang berbeda. Realme GT Neo 3T itu sebenarnya kelihatan berani ya secara fisik. Apalagi warna kuning yang saya pegang ini. Jarang banget ponsel warna kuning kayak gini. Warna gini tuh ngingetin banget sama Siemens C35. Sebagian orang bilang norak sih, tapi buat saya asik buat dilihat. Diberikan aksen bendera kotak-kotak yang nggak begitu jelas kalau dilihat dari sudut tertentu. Warna yang dikasih di bagian belakang ataupun frame tuh dikasih sentuhan doff ya. Jadi buat dipegang tuh enak. Di frame kameranya juga dikasih bendera kecil yang jadi sentuhan yang manis. Frame bagian atas dan bawah dibuat flat ya, yang buat tegas dilihatnya. Selain itu, di bagian belakang bodi sisi kiri dan kanan tuh melengkung ya, sehingga tambah nyaman buat digenggam. Overall si GT Neo 3T itu kelihatan enak ya dan nyaman digunakan, kecuali untuk yang suka dengerin musik pakai jack 3,5 mm. Di sini kita nggak dikasih lubang tersebut ya, jadi ya mau nggak mau pakai TWS ataupun pakai dongle. Detail kecil yang saya suka juga adalah di slot SIM cardnya. Di pelindung karetnya tuh dikasih warna kuning juga. Jadi selain aman karena si ponsel tuh nggak gampang kemasukan air dan debu, juga enak ya dilihatnya si detail kecilnya ini. Tapi tetap jangan disengajain ya bawa hujan-hujanan, karena di sini tuh Realme nggak ngasih sertifikasi rating resmi, nggak kayak Realme GT Neo 2 yang ngasih rating IPX5. Yap, di sini tuh Realme GT Neo 3T sangat dibayang-bayangi sama Neo 2 ya, karena secara fisik tuh ya ini Realme GT Neo 2 banget gitu. Mulai dari layout kamera, frame, pokoknya semua aspek fisik tuh ya GT Neo 2. Emang sedikit lebih tipis yaitu 0,3 mm ya di GT Neo 3T ini. Dan sedikit lebih ringan juga, hanya saja enggak buat saya langsung melupakan look dan feel Neo 2. Yang selanjutnya layar AMOLED E4 120Hz. Begitupun ya dengan sektor layarnya nih. Secara spesifikasi itu sama banget kayak Neo 2 dan secara penggunaannya juga ya sama. Bisa menampilkan warna yang tajam, keakuratan tinggi karena punya DCI P3 sampai 100% dan juga secara penggunaan tuh smooth dan sensitif dengan refresh rate 120Hz yang diberikan. Setiap sentuhan tuh lebih asik lagi karena udah didukung dengan sistem X-axis linear yang bisa memberikan getaran yang begitu halus dan nyaman. Cukup premium kerasanya. Kita juga bisa nge-custom kekuatan getarnya yang ada tuh kayak gimana. Nggak lupa kita didukung dengan always on display yang di customnya tuh luas ya, mulai dari waktu penampilan sampai tema yang cukup beragam. Hanya saja tetap si icon notifikasinya tuh masih terlihat kecil ya buat mata saya. Susah dilihat dari jauh. Di layar ini kita dikasih fitur image sharpener ya buat mempertajam foto dan video. Ini support buat Instagram dan YouTube. Kalau dinyalain tuh ini bakal lebih makan daya tahan baterai ya. Dan nggak tahu kenapa fitur image color enhancer tuh masih gimmick aja karena fitur yang katanya memperkaya warna ini nggak support di aplikasi apapun. Realme nggak sekali yang ngelakuin kayak hal gini. Ada tulisan fitur tertentu tapi pas dinyalain tuh ya nggak ada sama sekali gitu pengaruhnya. Lebih baik itu gak diadain aja gitu dibanding cuman ya kayak formalitas doang ya, karena nggak cuman di Realme ini doang gitu. Oke, jadi nggak usah maksain, bos. Lalu penggunaan layarnya ini juga didukung sama kualitas speaker stereo yang asik buat didengar. Speakernya tuh di backing sama Dolby Atmos yang renyah didengar ya, walaupun volumenya tuh di bawah 50%. Speaker keduanya ngadep ke muka kita, jadi feel-nya tuh lebih enak dibandingkan disimpan di atas ya si speaker keduanya. Yang bikin enak pas main game atau nonton film di ponsel. Sektor keamanan kita dikasih sensor sidik jari yang pembacaannya tuh lumayan cepat dan juga kita bisa pakai sensor ini buat ngukur detak jantung tuh gimana. Kalau nggak suka kita dikasih optional face unlock yang cukup cepat pembacaannya. Yang ketiga tuh fitur yang lengkap. Secara fitur basicnya lagi-lagi dibayang-bayangi dengan Realme GT Neo 2. Sektor hardware-nya udah ada NFC, Wi-Fi 6 yang daya tangkapnya bagus dan cukup stabil, ada Bluetooth 5.2 yang bisa memberikan konsumsi daya yang rendah, dan band 5G-nya yang bisa nge-cover provider di Indonesia saat ini. Sektor software-nya di sini berbasis Android 12, jadi ponsel itu pada dasarnya bakal dapat Android 14 ke depannya, setingkat lebih depan dibandingkan GT Neo 2 yang bakal stuck di Android 13. Sampai sekarang tuh Realme belum berani ya ngasih update Android sampai 3 kali. Fitur yang ditonjolin ketika ponsel baru dinyalain adalah multi-screen connect. Fitur ini membuat kita bisa mirroring ponsel ke laptop secara seamless. Di sini kita bisa nge-copy paste file dengan cara digeser aja. Copy paste tulisan antara laptop dan ponsel juga bisa mudah ya dilakukan. Fitur lainnya ada cleaner, berbagai gestur yang bisa di-custom ketika layar mati, ada kid space, ada sidebar, bisa nyembunyiin aplikasi, ngekunci aplikasi, nge-cloning aplikasi, sampai sistem cloner yang bisa membuat workspace kedua. Yang saya suka dan tetap gak bosan
bosan saya bahas adalah masalah kustomisasi penampilannya. Karena disimpan di satu tempat ya, kayak buat ngeganti wallpaper, pilihan always on display, ganti tampilan icon, tampilan quick setting gimana, color wallpaper picking yang bisa menyesuaikan warna tema sistem dengan warna dominan di wallpaper, ada edge lighting, dan ada fingerprint animation. Saya suka banget penyimpanan pengaturan Realme UI dan ColorOS tuh rapih gitu, nggak acak-acakan. Nggak lupa fitur gimmick yang ada yaitu virtual RAM sampai 5 GB. Yang selanjutnya tuh experience sama dan agak keganggu. Nah, ada satu hal yang agak ngeganggu selama pemakaian, itu adalah iklan. Iklan yang ada tuh lebih banyak saat pertama kali digunakan ya. Lebih banyak dibandingkan Realme GT Neo 2 dulu. Di app driver tuh muncul aplikasi rekomendasi di bagian atas ya, kayak kalimat Lazada dan lain-lain. Bloatware-nya juga cukup banyak ya. Setiap nginstal aplikasi beres, kita dikasih rekomendasi aplikasi lain yang nggak guna. Iya, emang itu bisa dimatikan ya, tapi buat orang awam yang nggak ngerti cara nyetingnya gimana, itu tuh cukup ribet pasti dan cukup ganggu. Harus ada usaha dikit ya buat nyeting atau nyari taunya. Dan setelah disetting buat matiin iklan, penggunaannya ya menyenangkan, buat pemakaian sehari-hari sangat mulus, dan cukup menyenangkan juga karena didukung dengan UI yang disimpan dengan rapi, sehingga mempermudah pemakaian. Dipakai multitasking banyak aplikasi, chatting, nonton, dan kegiatan simpel tuh ya asik. Yang nggak asik itu selama pakai ini nih, buat matiinnya, kita harus pencet tombol power dan volume atas, ribet banget, kesannya tuh kayak ngikutin iPhone. Harusnya ya ada settingan buat ubah matiin tuh cuman tombol power aja, tapi di sini nggak ada. Lalu untuk penggunaan berat, ya lagi-lagi sama kayak GT Neo 2, tapi ya konteksnya bagus. Dengan sistem pendingin yang ada, saya gak pernah ngerasain overheat. Panas yang ada tuh disebar ya, nggak cuma satu tick aja. Dan mudah buat turunnya. Suhu terpanas yang pernah saya dapat pas lagi main game ada di 43 derajat Celcius. Yang buat pengalaman asik juga kalau kita lagi main game nih, terus swipe status bar pakai tangan kanan, si status bar tuh bakal lebih terjangkau dengan tangan kanan. Begitupun sebaliknya ya, ini tuh detail kecil yang bikin asik penggunaan. Coba main game PUBG Mobile dengan settingan HDR Extreme selama 45 menit cukup stabil dan layarnya juga cukup sensitif. Selama 45 menit si ponsel tuh habis baterai 17% dengan pakai WiFi dan volume 50% ya. Lanjut main Genshin Impact settingan tinggi cukup stabil juga. Baik waktu banyak objek bergerak atau cuman ya sekedar exploring aja. Sesekali yang ngalamin frame drop cuman wajar. Main 45 menit habis baterainya sampai 18%. Selama pakai saya settingan performa tuh dipakai mode seimbang ya, nggak di mode GT. Dipakai mode seimbang tuh udah cukup aja. Coba nyalain GT mode sih nggak ngerasain peningkatan sampai 50% lebih gitu. Sedikit kerasa ningkat, tapi lebih kerasanya tuh di bagian suhunya yang naik. Selama pakai main juga sih sensitivitas layarnya di mode standar. Kalau pengen lebih sensitif kita bisa setting ya, namun tentu baterai dan suhu jadi korban. Yang disayangkan itu adalah gamenya tuh dibatasi 60 fps aja, walaupun saya tuh nyoba game yang enteng tapi udah support refresh rate tinggi tapi ya nggak bisa. Bisa karena dua hal ya. Yang pertama emang si ponsel itu belum dapat update ya software jadi harus nunggu. Yang kedua adalah emang kayak gini gitu. Jadi ini tuh adalah pembatasan dari sisi development yang karena ya ini tuh udah murah gitu si ponselnya. Jadi cuman dibatasi 60 fps aja ya masalah game. Jadi ya refresh rate tinggi itu cuman bisa dinikmati di penggunaan biasa aja. Dan overall masalah baterai itu cukup baik ya untuk ponsel yang punya performa tinggi ya. Dipakai cukup intens ya kayak buka sosmed, terus tuh nonton Netflix, sesekali pakai kamera dan aspek lainnya kecuali main game, bisa ngasih screen on time sampai 6 jam 51 menit dengan baterai dari 98% ke 8%. Lalu ngecasnya cukup cepat ya dengan sistem pengisian 80 watt. Dari 9% ke 95% makan waktu 26 menit aja. Yang terakhir tentunya adalah kamera yang standar. Tentu kamera tuh udah kebaca ya, seri ini nggak terlalu dibuat bagus banget ya sektor kameranya. Buat nggak nyenggol Realme 9 Pro Plus ya, tapi nggak jelek. Kalau misalkan fiturnya cukup lengkap ya, dari dual video, night mode, panorama, ada slow-mo, ada time-lapse, dan efek-efek foto dari Realme yang nggak norak. Yang saya suka di mode Pro-nya cukup lengkap ya, mulai dari shutter speed, white balance, ISO, ada histogramnya buat ngeliat ya gimana masalah pencahayaannya, dan ada mode RAW yang bisa bekerja di lensa utama aja. Nah selama pakai tuh saya matiin AI-nya ya, karena preferensi pribadi kalau AI dinyalain tuh terlalu ningkatin saturasi. Dan hasilnya sebenarnya kalau kondisi optimal ya, nggak banyak warna hijau atau biru, apalagi kondisi cahaya tuh nggak terang-terang amat, warna yang disajiin tuh soft ya, saturasinya nggak tinggi, detailnya juga cukup enak dilihat dan nggak berlebihan. Terkadang emang kelihatan ada bagian yang terlalu gelap, tapi overall oke. Tapi ketika cahaya tuh lebih dari cukup, langit biru dan cahaya matahari tuh menyinari sekitar, nah algoritma langsung ningkatin saturasi. Walaupun saya matiin AI-nya. Jadi, buat saya tuh agak kelihatan norak. Tapi ini ya preferensi masing-masing banget lah, pasti ada yang suka kok. Dan terlepas banyak warna hijau atau biru, sekali lagi detailnya tuh cukup baik ya. Dynamic range-nya oke.
Ambil objek dekat tanpa lensa makro juga saya suka ya, apalagi fokusnya tuh cepet. Kalau kondisi optimal pas ambil objek manusia juga saya suka. Ketika cahaya cukup, algoritma ngasih komposisi yang pas ya antara warna, saturasi, detail, dan lainnya tuh oke. Bokehnya juga rapi. Oke juga ketika backlight ya, kameranya bisa mengambil objek di depannya tetap terang dan latar bisa terseleksi dengan baik antara cahaya yang berlebihan. Tapi kalau gelap, nah ambil detail muka tuh langsung susah. Kondisi gini tuh lebih mengedepankan cahaya yang masuk ke kamera gimana dibandingkan detail. Lensa ultrawide-nya ya nggak ada yang spesial. Dan ketika cahaya tuh lebih gelap, lensa utama terlalu lebih cool ya temperaturnya. Sedangkan kalau mode malam terlihat lebih warm. Mode malamnya tuh dapat bekerja dengan baik walaupun kerasa butuh peningkatan karena nggak terlalu beda jauh dibandingkan mode auto. Untuk urusan kamera depan, surprisingly bagus ya. Detail, warna, semua aspek tuh soft, seimbang juga. Nggak berlebihan. Kondisi backlight-nya juga saya suka. Di sini terlihat Realme itu mulai berbenah diri. Biar selfie-nya tuh nggak cuma ngejar warna dan detail doang kayak dulu. Kalau mode malamnya ya standar, nggak ada yang spesial. Untuk urusan video, ponsel ini bisa ngambil 4K 60 fps dan saya suka 60 fps-nya. Semua video diambil di setiap resolusi itu warnanya nggak terlalu vivid. Detail, kontras, dan komposisi lainnya tuh cukup enak dilihat. 60 fps di 1080p-nya cukup baik ya stabilnya, kecuali di 4K-nya, pasti shaky. Namun tetap di resolusi manapun, fokus bisa bekerja dengan baik. Kalau 4K mau stabil tuh kita harus nyeting di 30 fps aja. Nah, kamera depannya saya nggak bisa ngasilin output sebaik fotonya. Hasilnya kelihatan banget dipercerah sih, supaya kulit tuh muka kelihatan lebih putih. Kalau aspek lainnya ya fine-fine aja, nggak ada yang spesial. Masih kepake lah buat sesekali rekam video. Kalau misalkan kita diajak jalan, ya standar aja, nggak stabil ya. Tapi nggak pakai banget gitu. Dan overall kalau misalkan kita backlight juga biasa aja, gak bisa ngehandle dengan baik, gak kayak fotonya. Tapi ya oke lah untuk ponsel yang ngejar performa bukan kamera ya. Masih kepake gitu buat vlogging. So, Realme GT Neo 3T ini tuh jujur nggak ngasih sebuah pengalaman yang baru. Di sini tuh simpelnya cuma ngerasain Realme GT Neo 2 dengan varian warna berbeda dan pengisian baterai yang lebih cepat. Tentu dengan harga yang lebih terjangkau. Sekarang Realme GT Neo 2 di pasar tuh kalau misalkan nyari yang baru tuh agak sulit atau malah nggak ada. Dan Realme GT Neo 3T ini ngisi pasar tersebut. Dengan beli ponsel ini kita tuh dikasih bonus ya. Tadi selain lebih murah, terus tuh selain lebih pengisian daya yang tuh cepat, juga dikasih update Android yang lebih baru gitu. Lebih panjang dibandingkan Neo 2. Walaupun tadi ya pengalaman tuh boring ya kayak deja vu gitu, tapi bisa memberikan ya experience yang solid. Dengan catatan, jangan berharap di kameranya tuh yang powerful gitu. Ini tuh nggak jelek, cuman ya kurang aja, tapi tetap solid. Kalau kalian tuh belum pernah beli Realme GT Neo 2 ya, belum sempat, nggak kebagian, kalian cocok beli Realme GT Neo 3T ini. Dengan budget 5 jutaan, kita tuh bakal dikasih performa yang solid, tapi nggak ngelupain suhunya tuh tetap dijaga, dan nggak lupain juga masalah fiturnya yang cukup lengkap dan bekerja dengan baik. Tapi ponsel ini tuh nggak cocok buat kalian yang ngerasa sesak dengan penyimpanan 128 GB. Apalagi nggak ada slot micro SD-nya. Nggak ada kepastian apakah varian lebih tinggi bakal ada atau enggak. Lalu nggak cocok juga buat kalian yang ngejar kamera. Kameranya nggak jelek ya, solid di Neo 3T ini. Hanya saja kerasa banget nggak konsisten. Kalau prefer foto banget ya, kalian tuh bisa pilih Realme 9 Pro Plus, harganya juga lebih terjangkau. Dan kalau misal nggak suka performa tinggi ya, nyarinya tuh lebih seimbang setiap sisi dengan bonus punya rating IP67, ada Samsung Galaxy A53. Saya pernah review kedua ponsel itu ya, kalian bisa nonton habis beres nonton dari sini. Dan dengan keboringan ini saya nggak tahu ya bakal nge-review Poco F4 atau enggak, karena kemungkinan ngerasain feel yang sama pas coba Neo 3T ini, yaitu nggak beda jauh dibandingkan pendahulunya. Udah kebaca gitu kayak gimana sih Poco F4. Nggak jelek tapi ya tetap solid gitu. Cuman ya kebayang-bayang si Poco F3. Tapi kalau misalkan kalian tuh penasaran dan pengen kami review, kalian bisa tulis komen di bawah, oke? Jadi sekian saja ya review kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, fix me, lo nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.